Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang drone ya dengan Pak Yusan, banyak sekali cerita tentang pemotretan udara zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah, yang mungkin Anda belum tahu, Pak Yusan ini juga ahli dalam pengenalan jenis tumbuhan. Nah, untuk membuktikannya ya, di meja saya ini sudah ada tumbuhan. Saya tadi pas mengambil ini memang Pak Yusannya saya biarkan tinggal di ruangan, jadi saya ambil sendiri. Nah, kita mau tahu ini, kita mau buktikan benar nggak ahli gitu, jangan-jangan kaleng-kaleng gitu kan. Nah, kita mau buktikan benar nggak asli. Kita yang pertama dulu. Nah, ini Pak, yang ini apa kira-kira Pak? Nah, ini bahasa Indonesia disebut saga atau Adenanthera sp. Oh, sampai Latinnya juga tahu Pak ya? Insya Allah. Ah, ah. Hidupnya di mana nih Pak? Hidupnya biasanya ini sudah jadi tanaman atau yang sudah ditanam sekitar rumah atau pekarangan rumah. Ini hanya pelindung saja karena dia masuk legum atau kayak serpinase dan juga berfungsi sebagai penyuburan tanah. Ini fungsinya. Sampai fungsi-fungsinya juga tahu Pak? Insya Allah tahu. Wah, ini canggih nih Pak. Saya kira Bapak tahu jenisnya aja. Kemudian kegunaan lainnya apa lagi kira nih Pak? Kalau saga biasanya hanya kayunya memang bagusannya untuk bahan bakar. Ya, dan serat kayunya juga ada hampir sama dengan jati juga dan kekuatannya cukup baik. Ya, tapi lebih banyak dijadikan untuk bahan bakar. Itu saja Oh, gitu sebetulnya. ya. Ya. Oke, ini untuk tumbuhan yang pertama apa ya? Lewat ya. Maksudnya bisa dijawab dengan sangat lengkap. Nah, kita tidak tahu nih yang dua lagi tahu nggak ini? Mana tahu kebetulan ini Bapak memang menguasai yang satu ini aja. Nah, kita kasih yang kedua. Nah ini apa kira-kira Pak? Silakan pegang Pak. Baik, ini kalau saya lihat dari bentuknya, tata kedudukan daun dengan daunnya, ini termasuk Aquilaria malacensis atau yang disebut juga gaharu. Oh, gaharu ini Pak. Ya, ini Saya yang malah disebut tidak tahu gaharu. Pak. Gaharu ini kalau tidak salah kayu yang mahal itu Pak ya? Betul, gaharu ini termasuk ke yang mahal. Jadi bedanya ada sedikit antara gaharu dan cendana. Cendana itu jenis pionir, butuh sinar matahari yang tinggi, sedangkan gaharu butuh naungan. Oh, Jadi gitu Pak ya. ada pepatah sudah gaharu cendana pula itu memang tak mungkin. Nah, inilah intinya. Jadi gaharu memang yang diambil karasnya itu dalam pohon. Kalau jenis kayu ini sebenarnya tidak bermutu, tapi zat yang di dalamnya itu yang jadikan untuk bahan-bahan eh, parfum atau aroma atau untuk di Cina sana itu jadi untuk sholatnya jadikan bentuk lilin. Itu zat itu penyakitnya atau gimana Pak? Itu sebetulnya ada satu ya penyakit, sebenarnya dia berpenyakit, cuma karena penyakit itu ditimbullah dari pohon itu sendiri untuk penahan penyakitnya. Kalau Indonesia, kalau manusia biasanya sama dengan fungsi darah putih, dia menutup penyakit yang ada seperti tidak berkembang. Itulah yang disebut. Bisa untuk obat juga nggak nih Pak? Ada juga mengatakan yang bisa jadikan obat memang katanya itu sebagai parfum aja intinya. Nah, Iya. jadi mungkin dengan kewangiannya mengakibatkan mungkin penyakitnya terlupakan. Itu intinya. Oke. Baik, ini dua sudah terlewat nih ya, tapi kita satu lagi lah ya, satu lagi. Ini mudah-mudahan tidak tahu ini karena tanaman ini tidak ada di Riau. Nah, kita mau tahu nih, kalau kita lihat di kamera, nah ini Pak, saya yakin Bapak tidak tahu ini karena tidak ada di Riau. Saya yakin Bapak jagonya di Riau aja. Coba dipegang Pak. Nah, apa ini Pak? Baik, ini saya lihat dari bangun ranting pohonnya ini. Ini adalah kasuarina yang disebut juga cemara lilin. Oh, Nah, ini tahu cemara juga ini. ternyata Pak ya. Dan ini cemara ini sebetulnya dia termasuk bukan gymnospermae, dia masuk angiospermae. Dia berdaun. Jadi beda dengan pinus. Nah, pinus itu daun apanya? Bukan hasilnya daun ya, itu sebenarnya dengan ranting. Kalau ini punya daun dia. Ini daun Pak ya? Ini daun. Jadi kalau kita tarik satu lembaran ini, Ya. kita tarik, itu akan terlihat daunnya. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2. Itu penentukan jenis. Kecil loh nih tanaman. Pak. Bapak kok bisa tahu Pak? Kecil loh, kok bisa tahu Pak? Ya, ini dikatakan juga karena kedudukan daun itu bermacam-macam. Ah. Nah, kalau ini kedudukannya roset identik dengan jenis jerutung. Wah, saya Roset. mendengar roset apa itu malah bingung saya nih Pak. Ini kayaknya saya habis ini tambah bingung saya nih Pak. Kegunaannya apa Pak untuk yang Bapak pegang ini Pak? Kegunaannya yang jelas, dia kalau mengeluarkan cairan atau getah, Hmm?
itu bisa menjadi sabun untuk pencuci barang-barang porselen ini. Kemudian kayunya sebetulnya cukup bagus, Iya, iya, iya. cukup kuat karena dia ada mengandung zat yang mengakibatkan penyakit atau serangga yang masuk ke situ tidak merusak kayunya. Ini intinya. Gitu ya. Karena aromanya itu tadi yang menyengat itu dia. Oke, oke. Oke, dari 3 ini Pak, kawan-kawan, dari 3 jenis ini saya kira sini sudah mewakilkan ini. Kalau gitu saya nih tambah yakin nih, ini memang Bapak ini suhunya pengenal jenis ya. Nah, bagi teman-teman nanti mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya nih Pak, nih saya tentang pengenal jenis nanti nomornya boleh saya kasih di link deskripsi nggak Pak? Boleh lah, nggak apa-apa, Oke. karena itu kebutuhan mungkin supaya orang mengenal betul tumbuhan atau jenis pohon ini perlu dilindungi atau tidak, itu pentingnya. Oke, baik teman-teman, bagi yang nanti yang membutuhkan karena memang jarang ini pengenal jenis ini kalau di Indonesia. Jadi Bapak ini selagi masih hidup, masih sehat, saya kira sangat senang untuk membagi ilmunya. Nanti silakan lihat nomornya di link deskripsi. Saya kira demikian dulu untuk kali ini. Mungkin nanti kapan-kapan nanti kalau ada kesempatan mungkin kita mengobrol-ngobrol lagi ya tentang ada 2 tema ini ya, ada tentang drone dan tentang tumbuhan. Demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.